sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, Dan salam harmoni. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di video pelajaran kami kelompok 1 dengan anggota. Perkenalkan, saya Pandi Putu Minata dengan NIM 2211021 Perkenalkan, nama saya Nima Komang Ayu Sukmaya Hermayati dengan NIM 22110313653. Perkenalkan, nama saya Nima Denia Putri Damayanti dengan NIM 2211031675. Perkenalkan, nama saya Iwayan Ekayana dengan NIM 22110315844. Perkenalkan, nama saya Putu Widyasari dengan NIM 221031676. Perkenalkan, nama saya Ida Yumade Diargantari dengan NIM 22110311508. Perkenalkan, nama saya Garek Wirupa Saputra dengan NIM 22110316666. Baik teman-teman sekalian, adapun materi yang kami bahas yaitu tentang kualitas instrumen tes hasil belajar dari sisi validitas dan reliabilitas. Dan adapun topik yang kami bahas yaitu yang pertama, Topik yang pertama yaitu pengertian dari validitas tes. dan topik yang kedua yaitu menjelaskan tujuan dan manfaat validitas tes. Nah, topik yang ketiga yaitu cara menghitung validitas setiap butir-butir soal. Topik yang keempat, cara menghitung validitas perangkat tes. Topik yang kelima menjelaskan tentang reliabilitas tes. Topik yang keenam yaitu menjelaskan tujuan dan manfaat dari reliabilitas tes. Dan topik yang terakhir yaitu tentang cara menghitung reliabilitas perangkat tes. Baik teman-teman sekalian, lanjut saja ke materi selanjutnya. Topik yang pertama yaitu pengertian tes validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Selain itu, tes validitas adalah tes yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Ghazali 2009 menyatakan bahwa tes validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Selanjutnya, topik kedua yaitu tujuan dan manfaat melakukan validitas tes, di mana tujuan melakukan validitas tes itu sangat penting karena memiliki tujuan untuk membantu menentukan jenis tes apa yang akan digunakan dan membantu memastikan peneliti menggunakan metode yang tidak hanya etis dan hemat biaya, tetapi juga metode yang benar-benar mengukur gagasan atau konstruksi yang dipertanyakan. Lalu, manfaat melakukan validitas tes yaitu dapat mempermudah dalam menentukan jenis soal yang akan digunakan dan mampu mempermudah dalam memilih metode yang digunakan. Selain itu, manfaat dalam melakukan validitas tes memperhemat biaya dan mempermudah dalam penelitian metode yang akan digunakan. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai tentang validitas setiap butir soal tes. Tinggi rendahnya validitas soal secara keseluruhan berhubungan erat dengan validitas tiap butir soal tersebut. Mengapa validitas soal rendah? Lihatlah validitas masing-masing butir soal. Mungkin di antara soal diberikan ada yang terlalu buruk, kurang tepat, atau terlalu sulit. Validitas butir soal dicari dalam hubungannya dengan skor total setiap individu yang ikut serta dalam evaluasi. Nah, untuk menentukan validitas setiap butir soal, kita dapat mengikuti langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama yaitu ada skor suatu instrumen atau alat ukur harus dimasukkan dengan baik dan teliti. Untuk individu yang benar diberi angka 1, sedangkan yang salah diberi angka 0. Nah, perhatikan contoh berikut. Saya akan menampilkan sampel berupa sampel ujian 10 orang dengan jumlah soal 10 buah. Setelah diskor sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada contoh tabel dari sampel butir soal. Di sini sudah ada 10 sampel, yaitu dari A sampai J dan 10 soal. Nah, setiap soal yang benar akan diberikan skor 1 dan setiap soal yang salah akan diberikan skor 0. Dan skor yang benar akan ditotalkan ada di kolom total.
Baik, untuk yang berikutnya yaitu penggunaan korelasi bilateral. Nah, rumus yang digunakan itu sebagai berikut. Ada R bis sama dengan MP dikurangi MT dibagi SDT dikalikan dengan P per Q. Nah, keterangannya yaitu RP bis merupakan koefisien korelasi bilateral dan MT yaitu mean total, MP merupakan mean score dari subjek yang menjawab benar butir soal yang dicari, dan SDT yaitu standar deviasi skor total. P yaitu proporsi peserta didik yang menjawab benar butir soal yang dicari, dan Q yaitu proporsi peserta didik yang menjawab salah. Nah, untuk bisa memasukkan angka ke rumus yang tadi, kita perlu mencari yang pertama yaitu ada nilai XT. Tadi kita sudah mencari nilai XT nya, yaitu kita mendapatkan nilai XT yaitu 64, nilai XT kuadrat yaitu 118, nilai P yaitu kita di sini akan mengetes soal nomor 1, yaitu kita mendapatkan nilai P nya 0,8 yang didapat dari jumlah sampel dibagi jumlah betul dari sampel A. Nah, yang berikutnya yaitu nilai Q. Nilai Q ini merupakan hasil dari nilai P dikurangi 1. Yang berikutnya yaitu ada nilai MT, yaitu nilai MT merupakan nilai yang didapat dari jumlah total XT dibagi dengan jumlah sampel, yaitu 64 dibagi dengan 10. Yang berikutnya yaitu ada nilai SDT, yaitu standar deviasi total. Nah, nilai standar deviasi total ini kita dapatkan dengan XT kuadrat dibagi dengan N atau jumlah sampel, terus itu dikurangi XT dibagi dengan N lalu dikuadratkan. Kita mendapatkan hasil standar deviasinya yaitu 0,84. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya tersebut, sekarang kita cukup memasukkan angka menurut dengan hasil yang kita dapat dengan mengikuti rumus sebagai berikut, yaitu RP bis 6,76 yang didapat dari MP nya kurangi dengan 64 yaitu MT dibagi standar deviasi yaitu 0,884 dikalikan dengan 0,8 dibagi dengan 0,2 yaitu mendapatkan hasilnya 0,85. Nah, ini merupakan contoh pengujian validitas dari soal nomor 1. Cara menghitung validitas perangkat tes. Validitas perangkat tes mengukur sejauh mana alat tersebut benar-benar mengukur apa yang diinginkan atau diukur. Ada beberapa jenis validitas dan proses pengukuran validitas dapat bervariasi tergantung pada jenis validitas yang diukur. Nah, adapun yang pertama contohnya itu validitas isi. Dalam standar untuk tes pendidikan dan psikologi, menurut American Education Research Association, bukti validitas tersebut terkait konten didefinisikan sebagai bukti yang menunjukkan sejauh mana tes sesuai dengan tujuan yang dimaksudkannya. Jenis-jenis validitas isi. Validitas isi dilakukan untuk memastikan apakah isi kuesioner sudah sesuai dengan relevan dengan tujuan studi. Validitas isi menunjukkan isi mencerminkan rangkaian lengkap atribut yang diteliti dan biasanya dilakukan oleh 7 atau lebih ahli menurut Devon 2007. Nah, adapun jenis-jenis yang pertama itu ada koefisien validitas isi menurut Aiken V. Aiken pada 1985 merumuskan formula Aiken V untuk menghitung konten validity coefficient yang didasarkan pada hasil penelitian dari panel ahli sebanyak N orang terhadap suatu item dari segi sejauh mana item tersebut mewakili kontrak yang diukur. Nah, formula yang diajukan oleh Aiken adalah sebagai berikut dalam Hendriadi 2017. Ini adalah rumus koefisien validitas isi menurut Aiken V, yaitu F sama dengan sigma S per N C kurang 1, di mana S R kurang LO, di mana LO adalah angka penilaian rendah misal 1, C angka penilaian tertinggi misalnya 4, R angka yang diberikan oleh peneliti validitas empiris. Baik, di sini saya akan
membagikan cara untuk mengecek validitas isi. Nah, jadi saya sudah ada sampel kuesioner pengembangan pribadi dalam sistem pendidikan. Nah, di sini ada 2 penilai. Apakah Anda merasa sistem pendidikan saat ini memberikan dukungan yang cukup untuk pengembangan keterampilan dan data pribadi Anda? Nah, di penilai 1 itu memberikan nilai kedua dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mengecek validitasnya? Di sini sudah ada tabel butir soal, butir pertanyaan, nilai 1 dan 2, S1, S2, sigma S, N kali C-1, F itu validitas dan keterangan. Nah, di sini kita masukkan butir-butir pada pernyataan, dan di sini nilai yang diberikan oleh si penilai. Nah, ya selanjutnya mencari S1, yaitu kita rumuskan sum penilai 1 dikurangkan dengan nilai penilai 1 dikurangkan dengan 1. Begitu juga dengan penilai 2. Nah, untuk mencari sigma S, yaitu kita tambahkan S1 dengan S2. Kita drag. Baik, untuk mencari NC1 negatif kurang 1, yaitu dengan berapa jumlah penilai, di sini 2 dikali nilai terbesar pada nilai. Nah, di sini saya menemukan 4 dikurang 1. Tinggal kita drag. Nah, untuk mencari F kita gunakan rumus dari ICANN, yaitu F sama dengan sigma S per NC1. Nah, jadi tinggal kita sama dengan sigma S dibagi NC1 min 1. Ini tinggal kita drag. Nah, jadi untuk membuat keterangan ini kita gunakan 2 di belakang koma atau 1 di belakang koma. Untuk kriteria untuk 0,8 sampai 1 sangat tinggi, sampai seterusnya sampai sangat rendah. Kita lihat 0,6 berarti masuk di sini, yaitu tinggi. Nah, kalau sudah penuhi seperti ini. Nah, untuk mencari validitas keseluruhannya kita buatkan tabel seperti ini. Di sini tinggal jumlahkan semua ini juga semuanya, sum, tarik, enter. Ini juga sama. Nah, dari sini untuk sigma S kita sama, untuk mencari NC kurang 1 sama kita jumlahkan
Ini kita gunakan rumus yang tadi dibagi yang C1. Di sini ada 0,6, jadi keterangannya itu tinggi. Topik kelima yaitu tentang pengertian reliabilitas perangkat tes. Reliabilitas tes adalah keputusan instrumental atau reliabilitas dalam mengevaluasi apa yang sedang dievaluasi, yang berarti akan mendapatkan hasil yang relatif sama setiap kali menggunakan perangkat evaluasi. Dikutip dari Purwanto 2002 menjelaskan, reliabilitas adalah konsisten pengamatan yang didapat dari rekaman berulang, baik satu maupun serangkaian subjek. Dikutip dari Sujana 2006, reliabilitas adalah ketetapan atau keajegan pengukuran dalam penilaian. Baik, langsung saja kita ke topik yang keenam, yaitu tujuan dan manfaat melakukan reliabilitas instrumen tes. Yang pertama itu ada tujuan melakukan reliabilitas tes, di mana reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena instrumen tersebut sudah baik. Dengan kata lain, reliabilitas artinya dapat dipercaya. Tujuan dilakukannya reliabilitas adalah untuk mengetahui bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena instrumen tersebut sudah baik. Yang kedua yaitu manfaat melakukan reliabilitas tes. Uji reliabilitas adalah suatu teknik untuk mengukur sejauh mana instrumen yang digunakan dapat menghasilkan hasil yang konsisten pada waktu yang berbeda-beda. Dalam penelitian, manfaat uji reliabilitas sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa hasil yang didapatkan bisa dipercaya dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lainnya. Nah, topik yang ketujuh yaitu cara menghitung reliabilitas perangkat tes dan contohnya. Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan dalam menentukan reliabilitas alat ukur. Teknik pengujian reliabilitas dapat melalui dua tes, yaitu tes esai dan juga tes objektif. Pada tes esai, kita dapat menggunakan rumus alpha, sedangkan pada tes objektif, kita dapat menggunakan dua metode dan satu model, yaitu yang pertama metode belah dua atau split half metode. Dengan metode belah dua ini, koefisien reliabilitas akan menunjukkan internal konsistensi butir soal dalam keseluruhan instrumen. Yang kedua yaitu model ulang atau tes retest. Reliabilitas ini sering disebut dengan istilah coefficient of stability, yaitu bagaimana kestabilan skor setiap individu apabila dilakukan pengujian dalam waktu yang berbeda, tetapi dengan kondisi dan perlengkapan yang sama hampir bersamaan. Dan yang ketiga yaitu metode bentuk paralel. Bentuk ini dapat digunakan untuk memperkirakan reliabilitas dari semua tipe, tetapi koefisien yang dihasilkan dengan cara ini hanya akan menggambarkan ekuivalen antara kedua instrumen atau hanya menunjukkan hubungan antara kedua instrumen itu. Bentuk ini tidak akan menunjukkan ekuivalen data, kesukaran butir, dan isi konten. Nah, pada kali ini kelompok kami menggunakan atau mengetes reliabilitas menggunakan tes objektif. Baik, langsung saja kita ke metode yang pertama, yaitu metode belah dua. Cara membelah atau membagi dua instrumen dapat dilakukan dengan 6 cara, teman-teman. Yaitu yang pertama, formula Spearman-Brown. Yang kedua, ada formula Flanagan. Yang ketiga, ada formula Rulon. Yang keempat, ada Kuder-Richardson 20 atau KR20. Dan juga ada KR21. Yang kelima, ada koefisien alpha atau Cronbach. Dan yang keenam, ada metode Hoyt. Nah, langsung saja kita ke teknik atau cara menghitungnya. Yang pertama yaitu formula Spearman-Brown. Kami menggunakan tes hasil belajar mata pelajaran matematika contohnya yang dikerjakan oleh 15 orang siswa dengan 10 pertanyaan, ditampilkan dalam tabel berikutnya. Tes merupakan tes objektif di mana setiap jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0. Periksalah reliabilitas tes dengan menggunakan rumus belah dua. Baik, langkah-langkah yang pertama yaitu
kita perlu menyiapkan tabel perhitungan dan membagi data hasil tes menjadi dua bagian, yaitu ganjil dan juga genap. Selain ganjil dan juga genap, kita juga bisa menggunakan awal dan juga akhiran. Namun pada kali ini kami menggunakan ganjil dan genap, sehingga diperoleh variabel X dan juga Y. Berikut ini merupakan tabel perhitungan yang sudah kami buat. Nah, bisa kalian lihat pada tabel siswa, dari A sampai U merupakan nama siswa, namun kami simbolkan dengan ABCD. Dan selanjutnya bisa kalian lihat pada tabel yang berwarna kuning, itu merupakan banyak pertanyaan yang dibuat. Jadi banyak pertanyaan yang dibuat yaitu sebanyak 10 soal. Dan total responden atau siswa yang mengikuti ujian matematika yaitu sebanyak 15 orang dari A sampai U. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat pada tabel yang berwarna hijau, yang paling atas, kita mencari X atau skor ganjil, selanjutnya Y atau skor total genap, selanjutnya X kuadrat, Y kuadrat, dan yang terakhir X dikali dengan Y. Yang pertama kita mencari skor ganjil atau X totalnya. Nah, bisa kalian lihat pada tabel yang berwarna kuning, pertanyaan yang bernomor ganjil. Berapa sih skornya? Pertanyaan dengan nomor ganjil kan nomor 1, nomor 3, 5, 7, dan 9. Dan kita lihat skor yang di bawahnya. Berapa sih jumlahnya? Nah, bisa kita lihat pada siswa A, pada pertanyaan ganjil, dia mendapatkan, yang nomor 1 mendapatkan skor 1. Pada pertanyaan nomor 3, dia mendapatkan skor 1 juga. Pada pertanyaan nomor 5 dia mendapatkan 1, nomor 7 dia mendapatkan 1, nomor 9 dia mendapatkan 0. Nah, berapa sih jumlah ganjilnya? Kita dapatkan yaitu 4. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah, sampai siswa O. Seperti itu. Sama juga kita mencari skor genapnya atau Y. Kita juga lihat pada pertanyaan yang bernomor genap, yaitu 2, 4, 6, 10, 8, 10. Kita lihat juga skor yang didapatkan pada nomor genap itu. Nah, yang didapatkan yaitu pada siswa A mendapatkan skor genap 5. Begitu juga dengan seterusnya ke bawah sampai dengan siswa O. Nah, setelah kita mendapatkan X dan Y, kita mencari X kuadrat dan juga Y kuadrat. Bagaimana caranya? Yaitu kita lihat pada skor ganjil atau X totalnya. Yang pertama pada siswa A, skor X totalnya yaitu 4. 4 dikuadratkan menjadi 16. Pada tabel yang kedua yaitu 2 dikuadratkan menjadi 4. 3 dikuadratkan menjadi 9, dan juga seterusnya sampai ke bawah. Dan kita mencari Y kuadratnya juga sama. Kita melihat pada tabel genap Y, yaitu pada angka 5 kita kuadratkan menjadi 25. Yang di bawahnya angka 5 juga kita kuadratkan menjadi 25. Selanjutnya ada angka 3 kita kuadratkan menjadi 9, dan juga seterusnya ke bawah. Dan tabel yang terakhir kita mencari X dikali dengan Y. Kita lihat saja pada skor pada tabel X dan juga Y. Berapa sih 4 dikali 5 yaitu 20. Pada tabel yang kedua 2 dikali 5 yaitu 10, dan sama sampai ke bawah. Nah, selanjutnya kita mencari sigma atau jumlah dari X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan juga X dikali Y. Berapa sih sigma atau jumlahnya? Kita lihat pada tabel X, kita jumlahkan dari siswa yang pertama yaitu A sampai O. Berapa sih jumlah X-nya? Kita jumlahkan dari 4 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai ke bawah. Kita mendapatkan 46. Sigma Y kita mendapatkan 58. Sigma X kuadrat 166. Sigma Y kuadrat yaitu 238, dan sigma X dikali Y yaitu 171. Nah, kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu menghitung indeks korelasi ganjil genap dengan rumus korelasi produk momen. Nah, rumusnya bisa kalian lihat pada layar. Setelah kita selesai mencari
sigma x y x kuadrat y kuadrat dan juga sigma x kali x, kita kita bisa langsung memasukkan ke dalam rumusnya. Nah, langsung saja kita ke cara menghitungnya. Kita masuk ke rumus, yaitu R sama dengan N. N merupakan total responden yang kami gunakan, yaitu sebanyak 15. N sama dengan 15. Selanjutnya sigma XY. Sigma XY yang kami dapatkan yaitu 171. Selanjutnya dikurang sigma X yaitu 46. Sigma XY 58. Per akar kuadrat dalam kurung N sama dengan 15. Sigma X kuadrat yaitu 166 dikurang dalam kurung X, sigma X yaitu 46 dikuadratkan. Selanjutnya dalam kurung N 15 dikali sigma Y kuadrat yaitu 238 dikurang dalam kurung sigma Y 58 kuadrat dalam kurung tutup. Nah, selanjutnya R sama dengan 15 dikali 171 didapatkan 2565 dikurang 46 dikali 58 yaitu 2668 per akar dalam kurung 15 dikali 166 sama dengan 2490 dikurang 46 dikuadratkan menjadi 2116 kurung tutup. Dalam kurung 15 dikali 238 yaitu 3570 dikurang 58 dikuadratkan 3364 kurung tutup. R sama dengan 2565 dikurang 2668 yaitu min 103 per akar dalam kurung 2490 dikurang 2116 yaitu 374 kurung tutup. Dalam kurung 3570 dikurang 3364 yaitu 206 kurung tutup. Selanjutnya R sama dengan kita turunkan min 103 nya per akar 374 dikali 206 yaitu didapatkan akar 77.044. R sama dengan diturunkan dulu min 103 nya, berapa sih akar dari 77.044 yaitu didapatkan akar 77.044 yaitu 277,56. Selanjutnya kita bagi min 103 per 277,56 didapatkan R sama dengan min 0,3710. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menghitung koefisien reliabilitas data dengan rumus Sperman-Brown. Nah, dengan rumus R hitung sama dengan 2R per 1 ditambah R. R merupakan min 0,3710, itu merupakan R-nya. Setelah kita hitung tadi, kita masukkan ke dalam rumus Sperman-Brown-nya. R hitung sama dengan 2 dikali min 0,3710 per 1 ditambah R, yaitu min 0,37 tadi. Nah, R hitung sama dengan 2 dikali min 0,37 dapatkan min 0,742 per 1 ditambah min 0,37 yaitu dapatkan 0,629. Jadi kita dapatkan R hitungnya min 0,742 dibagi 0,629 dapatkan R hitung yaitu min 1,1796. Nah, selanjutnya kita menginterpretasikan koefisien reliabilitas dengan ketentuan yaitu sebagai berikut, yaitu jika R lebih dari sama dengan 0,70 berarti tes uraian tersebut kita bisa katakan reliable. Namun jika R kurang dari 0,70 berarti tes uraian tersebut tidak reliable atau unreliable. Nah, kita dapatkan R hitungnya yaitu min 1,1796, maka dapat kita simpulkan bahwa instrumen tersebut tidak
reliable atau reliabilitas karena kurang dari 0,70. Jadi seperti itulah cara menghitung menggunakan formula Spearman-Brown. Nah, formula yang kedua yaitu formula Rulon. Konsep formula Rulon adalah perbedaan antara skor yang diperoleh subjek pada belahan 1 dengan belahan 2. Perbedaan ini dilambangkan dengan huruf D dari kata difference, di mana D merupakan atau sama dengan X dikurang Y. Rumus untuk mencari koefisien reliabilitas tes yaitu R sama dengan 1 dikurang SD kuadrat per ST kuadrat, di mana R merupakan koefisien reliabilitas, 1 merupakan konstanta, SD kuadrat merupakan varian perbedaan skor belahan 1 dan 2, ST kuadrat merupakan varian skor total. Nah, selanjutnya kita sama juga membuat tabel perhitungannya. Kami menggunakan tes objektif yang sama seperti pada formula Spearman-Brown tadi. Kami menggunakan siswa sebanyak atau responden sebanyak 15 dan skor XY-nya juga sama, yaitu X sigmanya 46, Y sigmanya 58. Selanjutnya kita mencari D atau difference-nya dengan X dikurang Y. Jadi kita mengkurangkan skor X dan juga Y. 4 dikurang 5 sama dengan min 1. 2 dikurang 5 sama dengan min 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0 dan sampai seterusnya. Sama juga kita mencari sigma dari X dikurang Y sama dengan kita mendapatkan sigmanya min 12. Selanjutnya kita mencari D kuadrat. Caranya sama juga, kita kuadratkan D-nya. Berapa sih min 1 kuadrat? Yaitu kita mendapatkan 1. Min 3 kuadrat yaitu 9. 0 kuadrat ya 0. Min 1 kuadrat yaitu 1 sampai seterusnya ke bawah. Kita mendapatkan sigma 62 dari D kuadrat. Selanjutnya kita mencari XT atau X total dengan cara kita menjumlahkan X ditambah Y. Kita tambahkan skor X dan juga Y, 4 tambah 5, 9, 2 tambah 5, 7, dan sampai ke bawah. Kita mendapatkan sigma XT-nya yaitu 104. Selanjutnya kita sudah mendapatkan XT-nya, kita kuadratkan juga. Berapa sih? 9 dikuadratkan menjadi 81, 7 dikuadratkan menjadi 49, dan juga sama sampai ke bawah. Kita mendapatkan XT kuadrat atau sigma XT kuadratnya yaitu 746. Jadi kita mencari D dengan X dikurang Y, kita mencari D kuadrat, kita mencari XT yaitu dengan X tambah Y, dan juga kita mencari XT kuadratnya dari masing-masing tabel. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jumlah kuadrat perbedaan antara skor belahan ganjil dan skor belahan genap dengan rumus sigma JKD sama dengan sigma D kuadrat dikurang sigma D kuadrat per N. Kita masuk ke rumusnya saja langsung ya. Sigma X JKD sama dikurang berapa sih sigma D kuadratnya yaitu 62 dikurang sigma D kuadrat yaitu min 12 kuadrat per 15. Kita dapat hasilnya yaitu 9,6. Kita masukkan ke rumus sigma JKD sama dengan 62 dikurang 9,6. Kita mendapatkan 52,4. Nah, setelah kita mencari perbedaan antara skor belahan ganjil dan juga skor belahan genap, kita selanjutnya menentukan varian perbedaan antara skor belahan ganjil dan skor belahan genap dengan rumus S kuadrat D sama dengan sigma JKD per N. Kita masukkan ke rumus langsung, sigma JKD yaitu 52,4 per N15. Kita mendapatkan variannya yaitu 3,493. Selanjutnya kita menentukan jumlah kuadrat total skor soal belahan ganjil dan skor belahan genap dengan rumus sigma JKD sama dengan sigma XT kuadrat dikurang sigma XT kuadrat per N sama dengan sigma
XT kuadratnya yaitu 746 dikurang sigma XT kuadrat sigma XT nya yaitu 104 kuadrat per N15 sama dengan 746 dikurang dari 104 kuadrat per 15 yaitu 721,06. Kita kurangkan 746 dikurang 721,06 yaitu kita mendapatkan kuadrat skornya 24,94. Selanjutnya kita mencari varian total dengan rumus S kuadrat T sama dengan sigma JKT per N. Sigma JKT-nya kita mendapatkan 24,94 per N yaitu 15. Kita bagi 24,94 dibagi 15 sama dengan 1,6626. Nah, setelah kita mencari varian totalnya, kita menentukan koefisien reliabilitas tes. Dengan rumus R sama dengan 1 S kuadrat D per S kuadrat T. Kita langsung saja masukkan ke rumusnya sama dengan 1 S kuadrat D yaitu 3,493 per S kuadrat T yaitu 1,6626. Kita bagi terlebih dahulu 3,493 per 1,6626, kita mendapatkan 2,1016. Selanjutnya kita kurangkan 1 dikurang 2,1016 sama dengan min 1,1016. Selanjutnya kita interpretasikan reliabilitas tes dengan ketentuan sama juga seperti Spearman-Brown, yaitu jika R lebih dari 0,70 berarti tes uraian tersebut reliable, dan jika R koefisiennya kurang dari 0,70 berarti tes uraian tersebut tidak reliable atau unreliable. Karena R hitung yang kami dapatkan yaitu min 1,1016 kurang dari 0,70 berarti tes uraian tersebut tidak reliable atau unreliable. Jadi seperti itulah cara menghitung formula Rulon. Nah, baik teman-teman sekalian, untuk formula yang lainnya seperti formula Flanagan, Coulter-Richardson 20 dan 21, koefisien alpha, metode Hoyt, bisa kalian lihat pada makalah kami yaitu makalah kelompok 1 untuk teknik-teknik yang lebih jelas dan juga teknik-teknik selanjutnya. Karena durasi video tidak mencukupi, bisa kalian lihat pada makalah kami. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga video pelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua, dan kami minta maaf apabila ada kesalahan kata, dan kami akhiri video hari ini dengan Paramon Santi. Om Santi 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 Om.